Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muti Hatuna Dewi. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan program studi matematika. Setelah saya memperkenalkan diri, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan seperti berikut ini. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah konsep dasar risiko, yang kedua ada sifat risiko, dan yang terakhir ada sumber risiko. Tahukah kamu jika di dalam kehidupan sehari-hari kita kerap kali dihadapkan dengan situasi atau keadaan yang berisiko? Bahkan ada pepatah yang mengatakan tak ada hidup tanpa resiko. Lalu, apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata resiko? Resiko seringkali disangkut pautkan dengan kecelakaan atau kejadian yang tidak dapat diprediksi, terutama pada event atau dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan dalam organisasi ataupun pada diri sendiri. Seperti pada contoh berikut. Seorang mahasiswa yang bernama Alex keasikan bermain game hingga larut malam. Padahal keesokan harinya ia harus mengikuti kuis pada pukul 10.30 pagi. Dikarenakan ia bergadang hingga larut malam, Alex baru bangun pada pukul 10 pagi. Sedangkan jarak tempuh antara rumah Alex dengan kampus memakan waktu 1 jam. Dan untuk mempercepat ia sampai tujuan, Alex memacu kendaraannya dengan sangat kencang. Namun, di tengah perjalanan, Alex harus mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari contoh tersebut, manakah yang dikatakan resiko? Nah, dari contoh yang ada, dapat dikatakan Alex yang bergadang hingga larut malam memicu resiko, yaitu kejadian yang tidak diinginkan dan berdampak negatif bagi dirinya sendiri. Antara lain, ia terlambat bangun, terburu-buru, hingga mengalami kecelakaan dan tidak dapat mengikuti kuis mata kuliah. Adapun resiko menurut beberapa para ahli. Menurut Kosoan 2004, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Dr. Insinyur Sumarno, resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Menurut Arthur Williams dan Richard, pengertian risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Dan menurut KBBI, risiko adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi, serta tidak dikelola semestinya. Seperti pada kasus Alex, di mana hal yang tidak diinginkan oleh Alex adalah kecelakaan, di mana kecelakaan itu menimbulkan kerugian bagi dirinya. Ia tidak bisa mengikuti kuis pada hari itu. Dan itu diakibatkan karena ia bergadang semalaman. Resiko itu dapat diantisipasi jika dia tidak bergadang, di mana dia akan bangun tepat waktu, tidak terburu-buru dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka konsep dasar risiko itu berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian
agar kerugian yang ditimbulkan ini dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan. Nah, risiko timbul karena ada ketidakpastian. Akan tetapi, ketidakpastian belum tentu mengandung risiko. Apa sih ketidakpastian itu? Ketidakpastian adalah keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda-beda. Ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam ketidakpastian ekonomi, di mana ketidakpastian ini ditimbulkan karena perilaku dari pelaku ekonomi, seperti perubahan sikap konsumen ataupun perubahan teknologi. Kemudian ada ketidakpastian alam. Ketidakpastian alam ini disebabkan karena kejadian alam, faktor alam, seperti badai, banjir, gempa, dan kebakaran. Kemudian ada ketidakpastian manusia yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, seperti perang, pembunuhan, ataupun pencurian. Macam resiko menurut sifatnya. Yang pertama ada resiko murni. Apa sih resiko murni? Resiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja. Misalnya kebakaran, bencana alam, ataupun pencurian. Jadi resiko murni ini pure murni, tanpa adanya kesengajaan, dan itu menyebabkan kerugian. Yang kedua ada resiko spekulatif. Jadi resiko spekulatif itu adalah resiko yang sengaja ditimbulkan agar terjadinya ketidakpastian yang memberikan keuntungan kepada diri dia. Contohnya itu resiko hutang piutang ataupun perjudian. Jadi resiko spekulatif ini kebalikan dari resiko murni, di mana resiko spekulatif ini sengaja ditimbulkan agar dia mendapatkan keuntungan. Kemudian ada resiko fundamental. Resiko fundamental ini resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu. Contohnya itu banjir dan angin topan. Kita nggak bisa melimpahkan penyebabnya itu hanya ke satu orang, dan yang menderita karena hal tersebut pun tidak hanya satu orang saja. Kemudian yang keempat ada resiko khusus. Nah, resiko khusus ini adalah resiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Contohnya itu kayak kapal kandas ataupun pesawat jatuh. Yang kelima ada resiko dinamis. Risiko dinamis ini adalah risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikan dari risiko statis, yaitu hari tua dan juga risiko kematian. Terus ada sumber risiko. Jadi sumber risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko intern dan juga risiko ekstern. Nah, apa sih resiko intern itu? Jadi resiko intern itu adalah resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya itu kecelakaan kerja ataupun mismanagement. Terus yang kedua ada resiko ekstern, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti resiko pencurian ataupun persaingan. Nah, demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.